Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Wika Safitri, Mariana Febiana Neni, dan Sabila Mujizatun Hasanah. Jurnal subbab. Yang pertama judul dan peneliti, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil penelitian, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan what's good research. Judul dan peneliti. Analisis faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial pegawai pemerintah daerah yang disusun oleh Lia Andriani dan Wika Harisa Putri. Selanjutnya pendahuluan. Keterlibatan manajer-manajer tingkat bawah dalam penyusunan anggaran yang menyangkut subbagiannya menyebabkan tercapainya kesepakatan antara manajer puncak dengan manajer-manajer tingkat bawah atau pelaksana anggaran mengenai anggaran tersebut. Selain partisipasi, penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan, banyak faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja manajerial antara lain keadilan distributif, keadilan prosedural, goal commitment, dan job relevant information. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen tujuan, dan informasi yang relevan dengan pekerjaan tentang kinerja manajerial. Adapun metode penelitian yaitu yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan pada pejabat tingkat kepala bagian atau bidang dan kepala seksi dari dinas dan kantor pada pemerintah Kota Yogyakarta. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah para pejabat pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini membagikan 301 kuesioner kepada responden sesuai dengan jumlah pegawai di instansi pemerintah Kota Yogyakarta, dan yang kembali berjumlah 215, namun yang terisi lengkap dan dapat diolah hanya berjumlah 180. Selanjutnya variabel. Variabel di sini terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial. Yang kedua variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi penganggaran, gaya kepemimpinan, keadilan distributif, keadilan prosedural, goal commitment, dan job relevant information. Hasil penelitian. Yang pertama ada pengujian instrumen, di mana dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Dapat dilihat pada tabel yang pertama, hasil uji validitas butir questionnaire. Kemudian lanjutan dari hasil uji validitas butir questionnaire. Tabel kedua, hasil uji reliabilitas butir questionnaire. Berdasarkan hasil uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa semua butir pertanyaan dalam penelitian ini memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Maka semua butir pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel pada penelitian ini memiliki nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliable. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut. Dan tabel hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut. Yang ketiga ada analisis regresi linear berganda, di mana pada tabel 7 hasil uji regresi pengaruh variabel secara parsial dapat dilihat ada beberapa model. Yang pertama ada partisipasi penyusunan anggaran. Hasil uji regresi secara parsial diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,168 dan nilai probabilitas sebesar 0,006.
Berdasarkan ketentuan analisis regresi secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Nilai koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa saat partisipasi penyusunan anggaran semakin meningkat, maka kinerja aparat pemerintah daerah akan semakin meningkat. Yang kedua ada gaya kepemimpinan. Hasil uji regresi secara parsial diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,049 dan nilai probabilitas sebesar 0,340. Berdasarkan ketentuan analisis regresi secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Yang ketiga ada keadilan distributif. Hasil uji regresi secara parsial diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,205 dan nilai probabilitas sebesar 0,012. Berdasarkan ketentuan analisis regresi secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan distributif berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Nilai koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan distributif, maka kinerja aparat pemerintah daerah akan semakin meningkat. Yang keempat ada keadilan prosedural. Hasil uji regresi secara parsial diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,064 dan nilai probabilitas sebesar 0,444. Berdasarkan ketentuan analisis regresi secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dan yang kelima ada goal commitment. Hasil uji regresi secara parsial diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,015 dan nilai probabilitas sebesar 0,836. Berdasarkan ketentuan analisis regresi secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa goal commitment tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat. Dan yang terakhir ada job relevant information, di mana hasil uji regresi secara parsial diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,201 dan nilai probabilitas sebesar 0,012. Berdasarkan ketentuan analisis regresi secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa job relevant information berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa semakin banyak job relevant information, maka kinerja aparat pemerintah daerah akan semakin meningkat. Kemudian ada uji F. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, keadilan distributif, keadilan prosedural, goal commitment, dan job relevant information secara simultan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,212. Hal ini berarti partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, keadilan distributif, keadilan prosedural, goal commitment, dan job relevant information mampu menjelaskan perubahan kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 21,2%, sedangkan sisanya 78,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Pembahasan yang pertama, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual, karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Listianingrum 2011 yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajer. Yang ketiga, keadilan distributif berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Yang keempat, persepsi aparat terhadap keadilan hasil yang diterima mempengaruhi kinerja aparat. Yang kelima, keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Yenti 2003. Yang keenam, goal commitment tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Wenzel 2002 dan Ulupui 2005. Yang ketujuh, job relevant information berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sumadiah dan Susanta 2004. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini adalah partisipasi penyusunan anggaran, keadilan distributif, dan job relevant information berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, sedangkan gaya kepemimpinan, keadilan prosedural, dan goal commitment tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. What's good research? Yang pertama, tujuan penelitian jelas atau tidak? Jawabannya tidak, karena peneliti tidak menjelaskan secara rinci tujuan penelitian. Yang kedua, proses penelitian terinci atau detail? Jawabannya ya. Dalam penelitian ini dicantumkan sumber data dan cara mendapatkan data penelitian dengan rinci. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada pejabat setingkat, kepala bagian, atau bidang dan kepala seksi dari dinas dan kantor pada pemerintahan Kota Yogyakarta. Yang ketiga, desain penelitian direncanakan dengan tuntas. Jawaban yang pertama, ya. Dalam jurnal penelitian, desain penelitiannya direncanakan dengan cermat, yang mana dapat dilihat pada metodologi jurnal pada poin 1 halaman 162. Yang kedua, dibuktikan dengan dibagikannya sebanyak 301 kuesioner kepada pegawai di instansi pemerintahan Kota Yogyakarta, dan sejumlah 2015 dikembalikan, namun yang berisi lengkap dan dapat diolah sebanyak 280. Lalu yang keempat, kelemahan riset diungkapkan secara terbuka? Jawabannya, ya. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan secara terbuka kelemahan dari penelitian yang terdapat pada kesimpulan. Dan selain itu, peneliti juga memberi saran untuk penelitian selanjutnya. Lalu yang kelima, menerapkan standar etika yang tinggi? Jawabannya, ya. Peneliti mengungkapkan data dengan jujur di mana setiap kutipan dan sumber datanya dicantumkan pada daftar pustaka. Lalu peneliti juga mengungkapkan hasil penelitian yang diperoleh dengan jujur yang dapat dilihat pada bagian pembahasan dalam jurnal. Yang keenam, analisisnya harus cukup untuk mengambil keputusan? Jawabannya ya. Metode analisis yang digunakan sudah cukup tepat dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketujuh, temuan disajikan tanpa ambigu atau tidak meragukan interpretasinya? Jawabannya ya. Temuan dalam penelitian ini telah disajikan dengan jelas atau tanpa ambigu, bisa dilihat pada pembahasan halaman 167. Yang ke-8, kesimpulan terjustifikasi atau terbenarkan secara tepat berdasarkan metode yang digunakan? Jawabannya ya. Kesimpulan yang didapatkan terbenarkan secara tepat berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Kesimpulan dan pembahasan penelitian menjawab tujuan serta pengujian dari penelitian yang ada. 9. Pengalaman peneliti terefleksi dalam laporan penelitian? Jawabannya ya. Pengalaman peneliti terefleksi dalam laporan penelitian dan hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan harapan peneliti. Karya-karya lainnya dari sang penulis dapat dilihat di Google Scholar. Kesimpulan, secara keseluruhan, penelitian ini sudah terancang secara rinci sesuai dengan penelitian jurnal pada umumnya. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian yang baik. Mengapa demikian? Karena semua komponen yang ada dalam What is Good Research telah terefleksi dari penelitian ini, sehingga dapat memberikan motivasi dan menjadi acuan pedoman bagi penelitian selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.